Saudara, saya lari paling depan. Dan begitu dia bilang, maju, siapa yang mau didoain? Semua datang berat. Saudara, saya pulang beberapa hari kemudian. Saya ngomong apapun jadi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai saya bilang begini, Tuhan, berkat itu tidak mengandung, saudara, yang namanya, saudara, kondisi. Tapi ketika saudara ini di sini nih ya, sama di sini, kayak magnet, nyedot, larinya ke saudara. Mana Sorgawi? 75% yang membuat engkau menjadi besar, jelas berkat Tuhan, jelas anugerah. Tapi anugerah Tuhan butuh landed, butuh turun di apa? Hati yang benar dan cara berpikir yang tepat. Kalau ini saudara, hati ini tidak benar, cara pikir ini nggak benar, tidak bisa mendarat. Semua berkat, urapan, anugerah, semua turunnya ke orang lain. Padahal itu ada di sini. Dan itu siap turun ke hidup kita masing-masing. Itulah yang hari ini dunia sebut dengan mental block. Saudara, mental block itu yang menyebabkan begitu banyak orang tidak bisa berubah, mengalami kegagalan, mengalami kehancuran, mengalami stuck, mengalami kegagalan yang disebut mental block. Saudara, karena itu mari kita belajar pagi hari ini untuk membuang semua mental block. Amin. Dan kita menjadi orang-orang yang sukses, hebat, ajaib, dahsyat. Kalau setiap saudara membuang mental block, tiba-tiba saudara bisa menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka tidak ada yang mustahil bagi saudara. Bahkan saudara bisa mencapai, misalnya, saya akan punya uang setiap bulan miliar, bisa. Karena sekali lagi, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, kalau saudara lihat Ronaldo ini nggak rohani banget. Dia orang Katolik, saudara ya. Tapi bayangkan umur 12, setiap kali dia takut dia ngomong gini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini orang Katolik, jadi nggak peduli saudara Katolik, nggak peduli saudara apapun, bagi orang yang bisa menembusi, ini loh penghalangnya, ini penghalangnya, dan menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka saudara menjadi orang yang sukses. Karena Tuhan sangat ingin membuat saudara besar, membuat saudara kaya, membuat saudara berhasil, membuat saudara berkenan di depan Tuhan dan manusia. Mari yang pertama. Oke. Saudara, anak kecil yang melihat 5 roti dan 2 ikan sebagai benih yang dilipat gandakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Saudara, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, hari itu ada 5.000, saudara, laki-laki doang. Di mana-mana kebaktian selalu banyak banyak laki atau perempuannya? Perempuan. Jadi kalau 5.000 laki-laki, perempuannya minimal 5.000. Jadi hari itu ada 10.000 belum tambah anak-anak. Ada 12.000. Saudara dan murid-muridnya berkata begini, siapa yang bisa ngasih makan segini banyak? Siapa yang punya uang? Nah, ini mental block. Saudara bisa mengerti? Mental blocknya melihat keadaan. Tetapi ada anak kecil yang berkata, Tuhan, ini 5 roti, ini 2 ikan. Tuhan buat apa terserahlah. Saudara, dan 5 roti 2 ikan itu
memberi makan 12.000. Saudara, kalau saudara baca itu roti jelai, itu rotinya orang miskin. Saudara, kalau saudara lihat itu ikan kecil. Kalau ikan kecil itu ikan di Israel dibuang, dan itu diambil di pinggir pantai. Sekali lagi, anak ini mungkin sangat miskin, tapi dia punya mental yang free, yang bisa menyatu dengan Tuhan. Hari ini berapa banyak dari saudara yang berkata begini, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya ini cuma punya sedikit, saya cuma miskin. Dan itu mental block. Saudara, saya kenal seseorang, dia sangat miskin, tapi dia berkata, Tuhan, saya mengambil keputusan, setiap minggu saya bikin 10 nasi bungkus dan saya bagikan ke orang yang membutuhkan di jalan. Saudara, dia lakukan itu dalam setahun. Tiba-tiba dia mendapat kerjaan demi kerjaan sangat banyak. Tiba-tiba ada orang bilang, tolong Bu cariin rumah, tolong Bu cariin mobil. Saudara, hari ini dia punya rumah 2, punya mobil. Dan saudara, dia punya penghasilan puluhan juta. Dia berkata, kalau hari itu saya tidak mulai dengan membagi 10 nasi bungkus, hidup saya tidak pernah berubah. Saudara, saya sudah cerita berkali-kali. Hari itu saya untuk beli sate anak saya aja. Saudara, saya tidak bisa beli sate 10 itu tidak bisa. Saudara, hari itu Stephen umur 4 tahun dan dia pengen sate. Dan hari itu ada Joshua umur 3,5 tahun, 2,5. Saudara, dan dia juga mau sate. Saudara, saya beli 10 aja gak bisa. Akhirnya saya beli 5 sate. Buat mereka 2, 1 buat bapaknya. Saya makan, saudara, sama sayur aja. Tapi di dalam keadaan seperti itu Tuhan bilang, buka rumahmu, kasih mereka makan. Kalau saya punya mental block, saya akan berkata apa? Gak bisa. Orang saya aja gak punya duit kok. Bagaimana saya bisa kasih makan orang lain? Tapi hari itu saya berkata amin. Dan saya bilang, Tuhan, caranya bagaimana? Tuhan bilang, kamu pergi ke Goro, kamu pergi ke pasar pagi-pagi, minta semua barang yang dibuang, yang kedaluarsa. Saudara, saya ke Goro, saya ke pasar, semua barang yang dibuang, saya pikir saya dapat 1 dus, ternyata saya dapat 1 kontainer kira-kira. Saudara, itu bakul demi bakul, dos demi dos. Saudara, mereka bilang, ini Bu ada mie instan remek, ini Bu ada beras yang sudah banyak kutunya, ini Bu ada sayur ya yang sudah rada-rada layu. Dan ketika saya kelola, saudara, saya cuci, saya bersihin, saya bisa memberi makan ribuan orang. Dan itulah awal Rumah Singgah. Sampai hari ini Tuhan berkati begini rupa. Berapa banyak dari saudara cuma dengar firman, tapi gak pernah berjalan. Hidupmu gak pernah berubah kalau saudara tidak keluar dari batas yang saudara lihat. Saya selalu punya prinsip memberi lebih dari kemampuanmu. Maka saudara menyediakan wadah sangat besar untuk berkat Tuhan. Ada orang-orang yang memberi sedikit dari yang dia punya. Ada orang-orang yang memberi lumayan dari yang dia punya. Tapi saya tantang saudara, kalau saudara mau keluar dari blok, mari memberi lebih dari kemampuanmu. Bukan dengan cara utang, tapi dengan berkata, ayo Tuhan, kalau saya perlu
pergi ke pasar pagi-pagi, hayu. Kalau saya caranya mungkin dengan saya pagi pelayanan, saudara siang kerja, malam saya jadi full timer di tempat lain. Saudara lakukan. Itu memberi lebih dari kemampuanmu. Maka saudara tiba-tiba akan melihat hidupmu total berubah. Total berubah. Saudara, mari kita lihat yang kedua. Saudara, ini mental block yang kedua ya. Tadi yang pertama melihat keadaan, melihat kekurangan. Itu mental block yang pertama yang harus di-break. Saudara, yang kedua, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara, ada banyak orang hidup buat dirinya. Dan itu mental block yang kedua. Saudara, kalau saudara ini hidup gini ya, perasaanku harus terjaga. Ya, saudara punya prinsip bahwa saya harga diriku. Kalau saudara mau hidup gini, yang aku suka, yang aku enak. Dan saudara mulai hidup buat apa? Makan. Saudara hidup buat apa? Masa depan. Saudara hidup buat apa? Buat saudara nanti kawin, punya anak. Saudara pasti ya, sangat sempit dan mendapat sangat sedikit. Tapi ketika saudara berkata hidup bagi Kristus, saudara, semua fokusmu tidak tentang dirimu, tetapi fokusmu tentang siapa? Tuhan. Tiba-tiba kemampuanmu menjadi sangat besar. Saudara, tiba-tiba engkau tidak dibatasi oleh keadaan. Tiba-tiba engkau menjadi sangat-sangat ilahi. Dan engkau akan mengatasi segala keadaan dunia. Saya mulai belajar hidup bagi Kristus ketika saya umur 9 tahun. Saudara, hari itu Tuhan bilang sama saya, maukah kamu hidup bagiku? Singkat cerita saya bilang, ya Tuhan. Dan Tuhan, saya mulai nanya, kalau saudara bilang, saya mau hidup bagi Kristus, maka dari anak muda, orang tua, saya mau berkata, mulailah tanya, apa yang harus saya lakukan? Simple. Saudara, hari itu saya mulai tanya apa yang harus saya lakukan. Saudara, dan di usia itu Tuhan bilang gini pertama kalinya, bikin persekutuan anak muda, bikin persekutuan anak-anak remaja. Saya mulai bikin persekutuan, saya ajak teman-teman. Saudara, saya ajak bikin persekutuan. Saudara, kemudian Tuhan bilang bikin vokal group. Saya ajak yang bisa main gitar, saya ajak yang nyanyi. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan terus kasih ide. Tuhan bilang, pakai vokal group ini bikin operet. Masuk ke sekolah-sekolah, tawarin. Saudara, tiba-tiba saya sudah di usia 10-11 tahun. Saya sudah bikin operet. Dan saya masuk ke seluruh sekolah saudara di Bandung. Saudara, hari itu terus berjalan. Sehingga tiba-tiba saya punya ide lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sampai hari ini Tuhan bawa saya melakukan begitu banyak hal. Dan saya berkata hidup bagi Kristus membuat tiba-tiba saudara meluncur seperti anak panah. Seperti yang didoakan tadi oleh Pak Yani. Dan saudara menjadi orang penakluk dunia. Tapi ada orang yang hidupnya cuma begini tiap hari. Pokoknya saya pergi kerja, pulang, makan. Ini mental block. Tapi kalau saudara setiap hari nanya, Tuhan, apa yang harus saya buat? Tiba-tiba engkau akan menjadi orang berbeda. Dan lakukan. Bukan karena engkau sanggup. Bukan karena saudara hebat. Lakukan karena saudara hidup bagi Kristus.
maka Kristus yang bertanggung jawab, Kristus yang buka jalan, Kristus yang menyelesaikan, Kristus yang mengurapi, Kristus yang menyediakan. Saya sudah hidup bagi Kristus lebih dari 40 tahun. Dan saya berkata itu hidup terhebat, hidup terajaib, hidup terdahsyat, yang saya bisa cerita sama saudara, wow, yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Saudara, kita lihat mental block ketiga. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saud Esau, sebentar lagi aku mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah Esau kepada Yakub, dijualnya hak kesulungan kepadanya. Saudara, mental block yang ketiga, saudara, adalah mengejar kenyamanan, berfokus kepada yang kelihatan. Sekali lagi ya, saudara, yang ketiga mengejar kenyamanan, berfokus kepada kelihatan. Tapi kalau saudara mau menang, maka saudara harus mengejar yang kekal, meninggalkan yang nyaman. Hari ini pilih. Saudara, Esau itu kayak kebanyakan orang zaman ini. Kalau ditanya, ya, kamu mau datang kebaktian, mau diurapin gak? Apaan sih pengurapan? Pakai minyak gitu, ngotorin rambut, ngotorin baju. Itu Esau. Saudara, Esau bilang, apa gunanya sih diuyak-uyak gitu? Terimalah hak kesulungan. Apa? Gua gak dapat emas kok. Aku gak dapat ternak. Kalau lu mau, ambil aja. Berapa banyak orang ketika dibilang, yuk datang yuk kebaktian, kita mau terima berkat. Berkat apaan sih? Kita mau terima makanan profetik. Halah, roti kagak enak. Saudara, kenapa? Mata mereka melihat kepada kenyataan. Mereka memilih yang biasa, yang nyaman. Tapi Yakub punya mata yang ilahi. Saudara, Yakub mengejar yang namanya berkat, hak kesulungan, walaupun itu tidak kelihatan. Saudara, ujungnya dahsyat. Sampai hari ini, saudara, Yahudi atau orang Israel menjadi orang nomor 1, saudara, terpintar dari 250 negara yang ada di dunia. Saudara, itu ditentukan berapa banyak yang S1, S2 yang menemukan Nobel, dan mereka nomor 1. Tahukah saudara bahwa 80% orang kaya di seluruh dunia, termasuk Mark, Bill Gates, saudara, adalah keturunan orang Yahudi. Tahukah saudara yang menemukan berbagai barang dan keajaiban sampai mereka dapat Nobel, Einstein, Alva Edison, semua adalah orang Yahudi. Kalau saudara tanya dari mana? Dari berkat. Saudara, berkat, hak kesulungan. Dari yang tidak kelihatan. Saudara, hari itu ada Maurice Cerullo. Saudara, Bapak Maurice Cerullo hari itu terkenal sebagai seorang yang kalau deklarasi, urapannya, dia menyebutnya itu mengaum. Ya, mengaum. Tapi yang dimaksud adalah deklarasi dengan iman dan power. Saudara, ketika dia datang di Belanda, saudara, saya bilang sama teman-teman saya, yuk kita datang yuk. Itu tempatnya di Den Haag. Saya tinggalnya di Delft, jadi luar kota, saudara. Kalau sekarang itu kayak di Tangerang, saya tinggal di Bekasi. Ya saudara, dan kemudian teman-teman bilang gini, ngapain sih?
cuma dengerin orang khotbah. Kita perlu naik kereta, bayar mahal. Kita mesti datang ke konferensi. Ngapain sih? Cuma dengerin khotbah. Dan hari itu saya berkata, ya udah kalau lu gak mau, gua mau pergi. Saudara, saya pergi. Dan waktu saya pergi, saudara ya, waduh saudara, penuh. Sampai saya tidak bisa dapat tempat kursi. Akhirnya saya berdiri di pojok. Dan dia khotbah. Begitu selesai khotbah, saya udah tahu nih, wah udah selesai khotbah nih. Sebentar lagi altar call. Yang lain tetap duduk. Saya dari belakang tuh ya, penuh nih, anggap nih penuh saudara. Saya dari belakang merembet di tembok. Saudara, akhirnya saya udah di pojok di sini udah siap. Dan begitu dia bilang mulai kan, dia punya gaya tertentu lah, saya tahu. Dia mulai bahasa roh, dia mulai gaya tertentu. Dan dia berkata, siapa yang mau terima urapan? Belum apa-apa, saya sudah lari paling depan. Saudara, saya lari paling depan. Masalahnya mesbahnya itu tingginya segini saudara, 2 meter. Saudara ya, saya di bawah saudara. Jadi saya di situ ngelihat ke atas saja kagak kelihatan. Dan begitu dia bilang maju, siapa yang mau didoain? Semua datang berat. Saya muka badan semua nancep tembok saudara. Saudara udah kepepet, udah gak bisa nafas. Gak lihat apapun, gak lihat Morrisnya, gak lihat apapun. Lihatnya tembok mepet saudara. Saudara, dan kemudian saking kepepet. Sampai saudara, saya gak dengar apapun yang dia doakan. Saya hari itu cuma apa? Mencoba bernafas. Karena kepepet. Ya, kelihatannya konyol, betul kan? Kelihatannya konyol. Tapi saudara mau tahu, pulang setelah biasanya saya cuma berpikir, aduh, saya dapat apa ya? Orang saya kepepet hampir mati, saudara ya, karena nggak bisa bernafas. Tapi hari itu, saudara, saya pulang beberapa hari kemudian, saya ngomong apapun jadi. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai saya bilang begini, Tuhan, berkat itu tidak mengandung saudara yang namanya saudara kondisi. Tapi ketika saudara ini di sini nih ya, sama di sini kayak magnet, nyedot, larinya ke saudara. Larinya ke saudara. Saudara, hari itu, ini cerita yang lain. Saudara, hari itu anak saya Stephen sudah dipakai Tuhan, sudah khotbah, sudah kerja, sudah saudara cemerlang lah, juara di sekolah dan sebagainya. Tapi hari itu, di hari yang sama, di usia yang cuma beda setahun, Bevis, saudara, dan anak saya juga, tapi anak saudara ya, karena saya ambil dalam keadaan yang sangat terpuruk. Saudara, karena ibunya meninggal dan papahnya masuk penjara, dia menjadi begitu marah sampai dia, saudara ya, maaf kata, berzina dengan begitu banyak orang. Saudara, dia tidak naik kelas 4 kali. Sampai dikeluarkan sekolah, pindah sekolah juga 4 kali. Saudara, dia kerjanya minum. Saudara, dia kerjanya balapan liar buat dapat uang. Hidupnya sangat kacau. Dan hari itu dia duduk di belakang di Holy Stadium. Kalau saudara tahu itu 12.000 orang. Saudara, dia duduk di paling atas. Terus kemudian hari itu Stephen lagi khotbah di Holy Stadium. Dia altar call. Saudara, dia altar call-nya buat siapa? Buat semua yang terluka. Termasuk buat perempuan yang dilecehkan. Saudara, hari itu Bevis di ujung dan dia nangis.
Dia nangis bilang begini, Tuhan, kalau kamu bisa pakai saudaraku, masa kamu tidak bisa pakai hidupku? Kalau saudaraku bisa bersinar, masa kamu tidak bisa buat hidupku ini tidak usah terlalu bersinar, asal berguna dan tidak hancur seperti ini. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan bilang, kalau engkau sungguh-sungguh mau, kamu lari ke depan, kamu pegang kakinya. Saudara Bevis lari ke depan, saudara pegang kakinya Stephen. Pada waktu dia pegang kakinya, saudara mau tahu diapain sama Stephen? Didoain? Enggak. Stephen bilang begini sama dia, Bev, gua lagi antar call perempuan yang diperkosa. Lu bego amat sih sampai nggak denger. Saudara bayangin ya, kalau saudara lari ke depan nangis, pegang kaki orang dan saudara diomongin begitu. Kira-kira saudara sakit hati nggak? Saudara, dan dia nggak peduli, dia nangis, dia bilang gini, Tuhan, aku nggak melihat orangnya, aku melihat Engkau yang bisa pakai dia. Aku minta Engkau pakai hidupku. Selesai turun, saudara Bevis jadi bulan-bulanan Stephen. Saudara, dia turun, dia ngomong gini ke saya, ke semua orang, tahu nggak ada cewek yang diperkosa tapi badan segede gaban? Bevis katanya. Saudara kan tahu ya, badannya Bevis itu gede karena saudara dia latihan fitness dan latihan alat berat. Dia bilang, aku diperkosa segede begitu katanya. Saudara bayangkan kalau saudara maju dan saudara dibuat mainan. Tapi sekali lagi, Roh Tuhan melihat hati yang narik. Iman, teriakanmu, dan bukan manusia dan bukan keadaan. Saudara dia Bevis sampai bilang, Mami, saya, kan dia manggil saya Mami ya, saya nggak tahu hari itu apa yang terjadi. Ketika saya diketawain sama Stephen, saya tidak ada marah sedikit pun di sini. Dan sejak itu dia bilang, saya total berhenti minum, saya total berhenti merokok, saya total berhenti main perempuan, dan saya tiba-tiba punya keberanian buat khotbah. Saudara, dia pergi ke panti asuhan dan dia mulai khotbah bahwa mamahnya mati, papahnya masuk penjara, dan dia buat lawatan di panti asuhan. Sampai hari ini saudara tahu, dia menjadi pengkhotbah keliling dunia. Saudara, dia menikah, punya 2 anak. Saudara, hidupnya total diberkati. Dan setiap kali dia bilang begini, Pan, lu mau ngejekin gua apapun. Dia sekarang kalau ngomong lebih lagi, dia ngomong gini, saya hari itu menjadi ilahi karena saya mencurinya dari kamu. Dia bilang, hatimu sudah biasa melayani Tuhan, hatiku berteriak minta dipakai oleh Tuhan, sehingga semua yang dari kamu lari ke aku, gak ada lagi di kamu. Sekarang dia gantian menghina Stephen karena pelayanannya jauh lebih banyak daripada Stephen, karena Stephen sekarang lebih banyak kerja. Dan setiap kali dia bilang sama saya, makanya kalau pelayanan sudah biasa-biasa, hati-hati. Kalau ada 1 orang saja yang sangat menginginkan urapan itu, maka itu bisa dicuri dari hidupmu. Saudara, sekali lagi, bloknya, banyak orang terblok melihat kenyataan. Mereka tidak bisa melihat yang namanya berkat.
Mereka tidak bisa melihat yang namanya urapan. Mereka tidak bisa melihat yang namanya yang ilahi. Mereka tidak bisa melihat yang dari Tuhan. Hari ini jangan biarkan hidupmu terblok. Sekarang mungkin yang mengejar yang duniawi lebih enak. Hari itu kelihatannya Esau lebih kaya dari Yakub. Tapi tetap beberapa tahun, beberapa generasi, berkatlah yang membuat engkau menjadi besar. Kita lihat blok yang keempat. Ya. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud melarikan diri ke Gua Adulam. Di situ saudaranya dan sanak keluarganya orang menggabungkan diri dengan dia. Kemudian orang lain mulai berdatangan, yaitu orang yang terlibat dalam bermacam-macam persoalan. Misalnya hutang piutang, orang yang sakit hati. Berhimpunlah 400 orang di bawah pimpinan Daud. Mazmur 26 ayat 2 ini Mazmur Daud yang sangat terkenal. Ujilah aku, ya Tuhan, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Saudara, ada banyak orang yang bilang gini ya, Tuhan, jangan kasih aku persoalan, jangan kasih aku masalah, Tuhan jangan didik aku, Tuhan, udahlah Tuhan, gua memang dosa, udahlah. Dan banyak orang ketika dia berdosa, dia sembunyi, dia lari dari Tuhan. Dia bilang gua masih kotor, jadi gua gak ke gereja dulu. Ini namanya blok yang kelima. Karena itu Yesus bilang, aku datang bukan buat orang yang baik dan benar. Aku datang buat mereka yang sakit, yang berdosa, yang jelek. Tapi bukan berarti saudara yang dosa dibiarin dosa loh. Makanya judulnya kalau saudara mau berubah, saudara harus terima dibongkar dan dipasang ulang. Ibrani pasal 11. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya,
maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakuinya bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ibrani pasal 13. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu
agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Mana Sorgawi.